Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah. Wa aina giyu fil hammam. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas bahwasannya rasa harap, rasa takut, tawakal itu adalah ibadah. Ya, ar-raja, kemudian at-tawakkal, al-khauf, ya, ar-rahab, itu adalah ibadah. Tawakkul. Kemudian seperti biasa, yang tidak tahu rakatnya dirakatkan dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Wa hakadha ar-raghbatu war-rahbatu wal khasyatu minallahi. Kullu hadhihi ibadatun. Wa hakadha ar-raghbatu, dan seperti itu juga raghbah. Apa arti raghbah? Rasa harap. Warrahbatu, dan rasa khawatir. Wal khasyatu, dan rasa takut. Nah, insyaallah di kitab yang lebih luas itu ada penjelasan apa perbedaan khasyah dan khauf. Rasa harap, rasa khawatir, rasa takut terhadap Allah. Kullu hadhihi ibadatun. Semua ini adalah ibadah. Dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala anil anbiya'i was salihin, tentang para nabi dan orang-orang saleh. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahum, sesungguhnya mereka, yaitu para nabi dan orang-orang saleh, kanu yusari'un, mereka itu adalah bersegera, fil khairat, dalam melakukan kebaikan. Oleh karena itu, kalau kita ada keinginan ingin melakukan kebajikan, kebaikan, amal saleh, lakukan segera. Karena kita nggak tahu kapan keinginan itu muncul kembali, kapan kesempatan itu ada lagi. Betapa seringnya kita menginginkan kebaikan tapi kita tunda, namun kesempatannya tidak ada lagi. Sangat banyak sekali. Misalnya antum menjumpai lagi sedang berjalan kaki, kan? Ada orang kakek tua kesulitan, kemudian tidak antum bantu, tidak antum berikan uang, padahal antum ingin loh, kayaknya pengen ngasih uang nih, perama ngasih 50.000, 100.000, 10.000, 20.000, berapa ya, gitu kan? Akhirnya udah jalan, kelamaan mikir, udah jauh lagi kakeknya, nanti aja lah, gitu. Ternyata pas balik lagi dicari-cari nggak ketemu, nggak ada lagi kesempatan untuk mendapatkan kebaikan itu. Misalnya antum ada keinginan, Yusuf, lah tanamnya Yusuf. Nggak tidur kan antum? Bagi yang sudah paham misalnya muhtarat, kan? Entah Zubair, Yusuf, Mas Ardian, Mas Akbar, kan? Dia ada keinginan, kayaknya ini kesian anak sama Dimas, sama Azam, sama Gio, sama siapa lagi? Abdul Halim, Zakaria. Maulana, kan, buka pelajaran muhtarat di Muroja dari awal. Masya Allah, itu kebaikan.
Ketika antum membuat pondasi kepada seseorang, itu pahalanya antum banyak sekali. Antum ajarkan kitab Mukhtarat, Durusul Lugah. Yusuf, antum lanjut gak kitab Durusul Lugah? Astagfirullah, ittaqillah ya Yusuf. Hah? Kenapa nggak dilanjut? Dilanjut Yusuf. Mulai besok. Yusuf. Ya. Bakhil ente. Jangan pelit sama ilmu. Ya, berbagi. Antum kita udah belajar ilmu, amal, terus apa lagi? Dakwah. Sabar, Yusuf. Main kuat-kuatan nanti itu. Kalau antum murojain tuh kuat-kuatan nanti. Yang lemah siapa? Yusufnya, kayak Yusuf yang lemah ini. Faiz aja masih lanjut sama Zubair kan? Lama, Masykilah juga. Lanjut aja. Kenapa? Karena ulangan. Oh iya, mungkin itulah. Ya, ketika antum membangun pondasi kepada teman antum itu, masya Allah, dia belajar nanti Mukhtarat, kitab awal dasar, paham. Karena dia paham dan yang bangun pondasinya itu antum, dia lanjut lagi kitab selanjutnya, Tuhfatul Shobiyah, Mutammimah, Qadul I'rab, Alfiyah, Ibnu Aqil. Kemudian dia mudah lagi dalam memahami tauhid, mudah lagi dalam memahami akidah, usul fiqh, qadul fiqh. Masya Allah, jadi ustadz, pahala yang ngalir kan. Iya. Ngalir kan, kan? Bersegera dalam melakukan kebaikan, karena itu adalah sifatnya para nabi dan orang-orang saleh. Antum ingin menjadi termasuk orang soleh, bersegera, karena itu sifatnya. Yusari'una fil khairat, tidak menunda. Begitu juga bersegera dalam meninggalkan keburukan, nggak menunda. Melakukan maksiat, sekali lagi lah, ini terakhir, gitu kan? Ya Dimas, ya Alfi, aduh ini terakhir, diulangin lagi. Atau mau taubat, udah malam ini taubat. Mau salat taubat kan habis melakukan dosa misalnya. Udah malam, besok aja lah taubatnya. Ternyata nggak bangun lagi. Nah itu yang sangat mengerikan. Bersegera dalam bertaubat. Mengerikan sekali kan? Antum mungkin berapa sering, ya entah antum dapat kabar dari tetangga antum, teman antum, sanak kerabat antum, atau antum lihat dari YouTube banyak. Orang yang meninggal dalam keadaan tidur, banyak sekali tidur nggak bangun lagi. Ada daerah Tawangmangu, dia sebelum tidur bikin kopi, bikin teh apa kopi, nggak tahu tidur malam apa siang. Ya dia keinginan nanti diminum setelah bangun, mau nyantai gitu. Tidur nggak bangun lagi. Tidur tidak bangun lagi. Bersegera dalam melakukan kebaikan dan bersegera juga dalam meninggalkan keburukan. Dan itu adalah termasuk dari amal saleh, ketaatan. Imtithalu awamir wajtinabun nawahi. Dan sifat para nabi dan orang saleh selanjutnya adalah wa yad'unana raghaban wa rahaban. Dan berdoa kepada kita dengan penuh rasa harap dan penuh rasa khawatir. Berharap, berdoa akan apa yang dijanjikan oleh Allah. Berdoa, ya Allah, hamba berharap kepadamu agar mendapatkan pahala, agar mendapatkan rahmatmu, agar mendapatkan keberkahanmu. Menjadi orang yang paling pintar, paling cerdas, paling bertakwa, paling soleh, paling takut kepadamu. Berharap, gak ada keraguan sedikit pun. Jangan sampai ragu antum. Allah Maha Mampu. Bagi yang ini yang kurang dalam memahami pelajaran atau ketika praktek kesulitan, sering salah kan, nggak belajar dari kesalahan. Jangan lemah ya. Lemah, jangan lemah. Baru salah dikit, aduh kayaknya nggak bisa. Lemah sekali gitu ya. Orang ketika antum tahu kayak orang belajar parkur. Tahu belajar parkur? Tahu parkur? Salto-salto ngelewatin gedung. Mereka itu sampai idiot. Tapi nggak tahu idiot nggak kembali lagi udah. Ya patah, sembuh, main lagi. Skateboard, patah, sembuh, main lagi. Itu patah, antum nggak patah. Patah gak antum kalau misalnya salah? Nggak patah, nggak ada yang patah.
Itu dia. Penuh dengan rasa harap. Jangan ada keraguan sedikit pun. Berdoa, minta kepada Allah. Minta yang banyak. Tamak terhadap rahmat Allah. Karena Allah mencintai orang-orang tersebut. Minta, ya Allah, jadikanlah hamba orang yang paling cerdas, paling pintar. Ketika kita ingin mulai pelajaran, berdoa. Ya Allah, ini hamba ingin belajar, berikanlah hamba pemahaman. Oleh karena itu antum kalau sering anak muqaddimah, gimana muqaddimahnya? Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alimna, ya Allah, ajarkanlah kepada kita bima yanfa'una, terhadap apa yang manfaat untuk kita. Wanfa'na bima 'allamtana, dan jadikanlah manfaat terhadap apa yang telah kita pelajari, atau bima 'allamtana, terhadap apa yang telah Engkau ajarkan kepada kita. Jadikanlah bermanfaat terhadap apa yang telah Engkau ajarkan kepada kita. Wazidna ilman nafi'a, berdoa. Warahaban, dan penuh dengan rasa khawatir. Ya, antum berdoa ketika sulit untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya Allah, ini hamba sulit sekali untuk meninggalkan kemaksiatan ini. Kenapa jatuh lagi? Karena anda tahu, anda pernah jadi muda, belum menikah, pasti itu gangguannya. Ya kan? Ya Mas Akbar. Iya itu. Berdoa, ya Allah, berikanlah hamba kekuatan, taufikmu untuk meninggalkan kemaksiatan ini. Seperti itu. Wa kanu lana khashi'in. Dan sifat orang soleh dan para nabi selanjutnya adalah khashi'in, khusyuk. Yani khaifina yakhshawnallaha wa yakhsha'una li'azamatihi ayyadhilluna. Apa makna dari khashi'in? Ya, para nabi dan orang soleh khusyuk terhadap Allah. Yaitu khaifin. Mereka itu adalah orang-orang yang takut, yakhshawnallaha, takut kepada Allah. Ketika ingin mengerjakan maksiat, takut dia kepada Allah. Allah Maha melihat, betapa malunya diri ini. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Nanti gimana ketika di akhirat diminta pertanggungjawabannya. Wa yakhsha'una li'azamatihi, dan mereka khusyuk terhadap keagungan Allah. Ay yadhilluna, yaitu menghinakan diri terhadap keagungan Allah. Yadhilluna apa? Menghinakan diri. Azamatihi tadi apa? Keagungannya, ya. Wa yakhsha'una li'azamatihi, dan mereka khusyuk terhadap keagungan Allah. Maksudnya apa khusyuk terhadap keagungan Allah? Ayyadhilluna, menghinakan diri terhadap keagungan Allah. Ya, jadi raghbah, rahbah, khusyuk adalah ibadah. Lanjut. Wa hakadzal inabatu ibadatun, dan begitu juga inabah, kembali adalah ibadah, kembali kepada Allah. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian kepadanya. Pulang kembali kepada Allah. Sudah terlalu jauh kita pergi. Sudah terlalu jauh kita jauh dari Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat terus. Ingat Allah, teruslah mengingat Allah. Karena berapa banyak orang yang dulunya penuntut ilmu, termasuk orang yang pintar, orang yang cerdas, ketika dia keluar pesantren, kembali seperti awam. Dan itu biasanya sudah ada tanda-tandanya. Nanti kedepannya gimana? Ketika antum libur misalnya sebulan, 3 pekan, pulang ke rumah, apa yang antum lakukan itu udah sinyal-sinyal nanti setelah antum lulus pesantren itu kayak begitu. Diamalkan gak ilmunya? Karena ketika antum masih
ada keinginan, ada kemungkinan masuk pondok lagi, kemudian tidak mengamalkan, bagaimana nanti ketika udah lulus, kemudian tidak mengamalkan? Ada yang dia setelah lulus mabuk, minum khamar, pacaran, berzina, tatoan, tindikan. Ketika ditanya, ya memang dia itu sangat rindu dengan masa-masa dahulu. Mungkin karena kalau Anas sering perhatikan itu orang yang dia sudah kenal sunnah dari lahir, orang tuanya sudah mengenal sunnah, itu beda dengan orang yang dulunya termasuk orang-orang yang kurang baik, kemudian dia mengenal hidayah, semangatnya beda. Semangatnya beda. Pasti dia lebih semangat lagi. Dan kalau antum ingat masa-masa dulu itu betapa rindunya. Oh, semangat sekali pasti. Ketika kita baru menjemput hidayah itu sangat semangat sekali. Oleh karena itu ingat masa-masa itu. Gimana kita bisa sampai seperti itu? Banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inabatu ma'naha ar-ruju'u ila Allah. Wal inabatu ma'naha, inabah maknanya adalah ar-ruju'u ila Allah, kembali kepada Allah. Wat taubatu ilaihi, dan bertaubat kepadanya. Wal istiqamatu ala ta'atihi, dan istiqamah di atas ketaatan kepadanya. Di zaman sekarang ini para pemuda di luar sana sangat sulit untuk mempertahankan keimanannya. Oleh karena itu sering-seringlah mengingat Allah, sering-seringlah datang ke kajian ilmu, sering-seringlah mendengar nasihat. Karena pemuda di zaman sekarang ini sangat butuh terhadap hal itu. Terlebih lagi kalau antum sudah di luar pondok, kanan kiri, ya tetangga antum baik di kanan di kiri atau teman antum ketika pergi kanan kiri rusak. HP, lihat TikTok. Ana yakin semua antum pada punya TikTok. Pasti ada yang lewat, perempuan joget-joget ini itu. Ketika kita keluar, gimana nanti kalau misalnya 5 tahun, 6 tahun? Sekarang aja itu kalau keluar ya. Tapi di sini mendingan kalau antum ke kota dan di Jakarta itu. Banyak sekali itu perempuan bajunya kekurangan bahan ya. Pengen ditambal aja itu. Pusarnya kelihatan jelas. Ada yang pakai kerudung tapi pusarnya kelihatan jelas sekali kata ini. Hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal ya. Sangat-sangat mahal. Antum bisa sampai sekarang ini dan betah. Itu hidayah yang sangat mahal. Iwallah, hidayah yang sangat mahal. Gak bisa ditukar dengan bumi, bahkan dengan seisinya. Ya, ar-ruju' ila Allah wa taubatu ilaihi wal istiqamatu ala ta'atihi, kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya dan istiqamah di atas ketaatan kepadanya. Fahadi ibadatun lillahi, ini adalah ibadah kepada Allah. Yajibu 'alan nasi ayyunibu ila Allah wa yarji'u ilaihi wa yatubu ilaihi wa yastaqimu ala ta'atihi. Yajibu 'alan nasi, wajib atas manusia, ayyunibu ilallah, kembali kepada Allah, wa yarji'u ilaih, kembali kepada Allah, wa yatubu ilaih, dan bertaubat kepada Allah, wa yastaqimu ala ta'atihi, dan istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Karena kita tidak akan pernah bisa merasa cukup dari hidayah. Pasti terus membutuhkan hidayah. Ketika kita sudah berada di pondok pesantren mendapatkan hidayah, butuh lagi mendapatkan hidayah, yaitu agar bersemangat. Ketika sudah bersemangat, butuh lagi hidayah agar bisa mendapatkan kepemahaman.
Ketika sudah mendapatkan kemalahan, butuh lagi hidayah agar bisa istiqomah, agar bisa mengamalkan, agar bisa berdakwah terus. Membutuhkan hidayah. Oleh karena itu, termasuk dari kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah mewajibkan kepada hambanya untuk membaca doa yang paling agung di setiap sholatnya, dan itu 5 kali. Bukan 5 kali ya, 17 kali antum baca. Kita baca. Apa doanya? Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali. Itu baru sholat wajibnya. Karena kita sangat butuh dengan hidayah. Oleh karena itu jangan bermudah-mudahan dalam bermain api ya. Antum para pemuda ini kadang ada perempuan. Jangan bermudah-mudahan dalam bermain api. Titik kelemahan laki-laki itu di wanita. Jangan bermudah-mudahan dalam bermain api. Ya Dimas. Ya Yusuf. Anak suka perhatikan itu, ngapain sih sering-sering ke mana? Ke warung, gitu kan? Ya Faiz. Anak bukan ini Faiz begitu, ya Faiz. Anak bilang ya Faiz, kan Faiz lagi begini biar fokus kan, ya Faiz gitu. Antum jangan seuzon lah. Nah Dimas kan lagi begitu, anak bilang ya Dimas. Iya, jangan bermain api. Terdapat suatu amalan dan sering sekali diremehkan. Akan tapi ini dampaknya sangat luar biasa ketika kita mengamalkannya, yaitu apa? Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang-orang mukmin, hendaknya mereka ngapain? Menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Coba antum tapi ini ya nggak bagus juga. Diniatkan karena Allah. Kalau misalnya biasanya orang itu buat challenge, tahu challenge ya? Buat bukan di video, bukan challenge itu. Kayak ya memacu diri. Mencoba untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan selama 1 bulan. Niatkan karena Allah. Beda, antum rasakan perbedaannya. Ketika ada perempuan, tundukkan pandangannya, istighfar. Beda, rasanya beda nanti antum. Hati antum lebih tenang. Ketika bermain HP, jangan sekali buka-buka itu. Antum rasain bedanya. Lebih mudah dalam memahami, pasti itu. Jangan cengenges ketika begini. Lihat Abdul Halim betapa seriusnya itu, Masya Allah. Kata Abdul Halim, nanti insya Allah setelah ini gitu kan. Menundukkan pandangan itu. Menjaga kemaluan. Ya. Ini kayak ada perempuan nggak pakai kerudung. Atau pakai kerudung itu tuh tunduk pandangan, tunduk. Ya, jangan sering habisin sabun. Maksudnya menjaga kemaluan. Ya Anas ya. Kenapa Anda cuma bilang ya Anas? Ya itu. Menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Perhatikan. Coba, Ana minta antum coba. Uji diri antum. Sebulan antum merasakan, pasti ketagihan. Karena pasti akan banyak taufik, hidayah, keberkahan yang Allah berikan. Dan hati-hati ketika antum sering melakukan kemaksiatan dan terus mendapatkan kebaikan. Hati-hati itu. Kita lanjut. Wa hakadzal isti'anatu ibadatun, dan begitu juga isti'anah, meminta pertolongan adalah ibadah.
Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Terus meminta kepada Allah. Karena mungkin ya sekarang kita, oh iyalah nanti Anda akan menundukkan pandangan, Anda akan menjaga kemaluan. Nanti ketika ada kesempatan, itu hilang, itu omongan itu hilang. Minta pertolongan kepada Allah. Dan ini udah kita bahas ya tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di tafsir As-Sa'di. Wa fil hadits, dan di dalam hadis, idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta pertolongan mintalah kepada Allah. Hanya kepada Allah. Fayasta'inul 'abdu billahi. Fayasta'inul 'abdu, maka seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah. Fataqulu, maka engkau mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Allahumma a'inni, wahai ya Allah, a'inni, berikanlah pertolongan kepadaku, ala dzikrika, untuk banyak mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Allahumma a'inni ala ta'atika, ya Allah berikanlah pertolongan kepadaku agar bisa mengerjakan ketaatan di atas ketaatanmu. Allahumma a'inni ala kulli khair, ya Allah berikanlah pertolongan kepadaku di atas setiap kebaikan, ila ghairi hadza, dan sebagainya. Tasta'inu billahi fi kullil muhimmati, engkau meminta pertolongan kepada Allah di setiap hal-hal yang penting. Ya, muhimmat, hal-hal yang penting. Wa hakadzal isti'adzatu ibadatun. Dan begitu juga isti'adzah, meminta perlindungan adalah ibadah. Antasta'idza billahi minasyururi, engkau meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan, ya. Dengan Allah dari keburukan-keburukan. Minta perlindungan dari teman yang buruk, minta perlindungan dari tetangga yang buruk, kerabat yang buruk, teman yang selalu mengajak main, teman yang selalu ya menjauhkan kita dari kebaikan-kebaikan. Misal ada seorang Khalil lagi murojaah gitu kan. Lagi murojaah di kelas gitu. Lagi baca Quran, tiba-tiba ada orang lain manggil temennya, ya anak enggak sebut nama kan. Ayo main. Baca mulu. Main dulu lah gitu kan. Ini sedikit lagi, anak kayak enggak mau main ini. Pengen murojaah dulu. Main dulu. Dipaksa main dulu, akhirnya main. Itu tuh. Hati-hati. Minta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan. Ya, bagus mungkin antum tuh ya untuk memacu semangat, misalnya Anas sama Zubair. Hafalan antum berapa? Gitu. Oh, Ana udah 3 juz. Oh, Ana juga 3 juz nih. Kita balapan yuk. Niatkan karena Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Antasta'idza billahi minasyurur wa talja'a ilaihi, dan meminta perlindungannya sama juga deh. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung dengan Rabb al-falaq. Apa arti falaq? Subuh. Wa qauluhu ta'ala, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Fal isti'adzatu billahi minasyaitani wa min kulli mu'dzin wa min kulli aduwin amrun ma'murun bihi. Fal isti'adzatu billah,
maka meminta perlindungan dengan Allah, minasyaiton, dari syaitan, wa min kulli mu'dzin, dan dari setiap gangguan, dan dari setiap pengganggu. Ya, mu'dzin itu lebih tepatnya pengganggu. Wa min kulli aduin, dan dari setiap musuh. Itu adalah amrun ma'murun bihi, sesuatu yang diperintahkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Dan tatkala yanzaghannak, mengganggu engkau, minasyaiton, dari syaitan, nazghun, dengan sesuatu gangguan. Apabila syaitan mengganggu engkau dengan sesuatu gangguan, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan dengan Allah. Wa hakadzal istighatsatu ibadatun, dan begitu juga istighatsah, meminta perlindungan di waktu sulit, itu istighatsah adalah ibadah. Antastaghitsa billahi fi syada'idi min aduin. Antastaghitsa billah, engkau meminta pertolongan dengan Allah fi syada'id, pada masa-masa sulit, genting, mara bahaya, min adu, dari musuh. Au tatlubahu inzalal ghaithil mubaraki au bikashfi durri. Au tatlubahu, atau engkau meminta kepadanya, yaitu kepada Allah, inzalal ghaith, menurunkan pertolongan al mubarak, yang diberkahi, au bikashfi durri, atau dengan menyingkap kemudaratan, yaitu adalah ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka dia mengijabah kalian. Wa hakadza dzabhu ibadatun, dan begitu juga dzabh. Apa arti dzabh? Menyembelih adalah ibadah. Qala ta'ala, qul inna salati wa nusuki gitu kan. Ay ya'ni dzabhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah sungguh salatku dan nusukiku. Apa itu nusuk? Dzabhi, sesembelihanku. Wa mahyaya, dan hidupku dan matiku milik Allah, Rabb semesta alam. Enggak ada lagi yang bucin-bucin ngomong hidupku, apalah itu. Apa biasanya itu Zakaria? Gimana bilangnya Zakaria? La ta'rif. Masyaallah. Gimana Akbar? Nggak tahu. Anak juga nggak tahu ini. Tapi anak kadang pernah dengar itu. Ini bahaya sekali ini perkataan. Iya, orang yang pernah pacaran tahu itu. Lanjut. Wa hakadza an-nadhru ibadatun. Dan begitu juga nazar adalah ibadah. Allah Ta'ala berfirman, yufuna bin nadhr, mereka menunaikan nazar. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu. Wa ma anfaqtum, dan tidaklah kalian menginfakkan dari nafkah, aw nadartum min nadrin, atau kalian bernazar dari nazar, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dan Rasulullah SAW bersabda, man nazara ayyuti' Allah falyuti'hu, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia mentaatinya. Wa man nazara ayya'siyahu fala ya'sih, dan barang siapa yang bernazar untuk memaksiatinya, maka janganlah memaksiatinya. Ketika ada orang bernazar, kalau anak misalnya bisa lulus ujian ini, anak mau puasa Senin Kemis sebulan. Bernazar wajib ditunaikan. Ketaatan kepada Allah lakukan. Tapi kalau misalnya benar, anak kalau misalnya nanti bisa selesai ujian, anak mau pukul Faruk. Jangan begitu. Nanti selesai ujian pukul Faruk, gak boleh ya Faruk ya.
Nanti ditangkis sama Faruk. Anak sholat tadi sore lihat dia lagi nusuk-nusuk apa? Pohon pisang itu. Siapa itu nusuk pohon pisang? Mau jadi apa? Bukan apa? Petinju pohon pisang. Nah itu. Nanti dibahas di kitab yang lebih luas tentang nazar. Fan-nadru ibadatun wa ta'atun lillahi. Maka nazar adalah ibadah dan ketaatan kepada Allah. Idza fa'alahu al-insanu lazimahul wafa'u. Idza fa'alahu al-insanu, apabila dilakukan oleh manusia, ya, apabila manusia melakukannya, yaitu melakukan nazar, lazimahul wafa'u, maka harus baginya menunaikannya. Wan nadru makruhun, dan bernazar itu makruh. Nanti dibahas. Ya, jadi bernazar itu hukumnya makruh, dibenci. Karena dalam hadis yang lain, wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Karena nazar itu hanya dikeluarkan dari orang yang pelit. Pelit untuk beribadah. Akhirnya dia keinginannya tercapai dulu baru ibadah. Orang yang pelit. Ingin berpuasa kapan? Ketika keinginannya tercapai dulu. Jadi kalau nggak tercapai nggak puasa. Itu. Oleh karena itu nazar makruh. Lianna fihi iltizaman wa fihi masyaqqatan. Ini juga salah satunya sebab dari nazar makruh. Lianna fihi iltizaman, karena bahwasanya di dalam nazar itu terdapat pengharusan. Wa fihi masyaqqatan, dan di dalam terdapat kesulitan. Walihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nadri. Dan oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari nazar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala inna nadra la ya'ti bi khair. Sesungguhnya nazar tidak mendatangkan kebaikan. Walakin idza nadara ta'atan lazimahul wafa'u. Akan tapi kalau dia sudah bernazar dalam bentuk ketaatan, lazimahul wafa', harus baginya menunaikannya. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ayuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia mentaatinya. Fa idza nadhara ibadatan min salatin aw shaumin aw shadaqatin aw ghairiha lazimahul wafa'u lima taqaddama. Maka apabila seseorang bernazar ibadah berupa salat atau puasa atau sedekah atau selainnya, lazimahul wafa', harus baginya untuk menunaikannya sebagaimana yang telah lalu. Masyaallah. Mungkin ini yang bisa kita ambil, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke al-aslu tsani, ya, ma'rifatul abdi dinah. Seorang hamba mengetahui agamanya. Dan nanti ada tingkatan-tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dan insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.